Kita akan mulai dengan kita punya kegiatan. Sebelumnya akan diawali dengan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Ura Simakau. Mari Bapak Ibu, kita satu doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan ya Allah kami, bahwa kami dipertemukan kembali di pagi hari ini, Tuhan, yang mana kami sangat pula bersyukur kami diperjumpakan dengan Bapak Pendeta Karim Rumi yang akan kita mempersembahkan gereja Protestan. Ada berbagai pembicaraan yang hendak dilakukan di kami terkait aplikasi keuangan yang biarlah Bapa segala sesuatu yang hendak dirancangkan, direncanakan untuk kepentingan lembaga kami dibantu oleh Pendeta Karim Rumi, semuanya kiranya mau terjadi atas pertolongan tangan Tuhan sendiri. Berkati kami semua di pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami diskusikan di pagi hari ini sekaligus penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Mario akan menjadi berkat bagi kami selaku para pimpinan di Sinode, tetapi juga bagi lembaga kami ke depan. Ini harapan kami, ini doa syukur kami. Taruh seluruh percakapan kami di pagi hari ini, seminar kami di pagi hari ini, ke dalam tangan pengasih. Amin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya langsung saja waktu diberikan kepada Pak Ari untuk menyampaikan. Terima kasih. Salam Baku Dapa GPI di Tanah Papua untuk semua jajaran yang ada di Sinode GPI di Tanah Papua. Senang sekali ketong bisa berjumpa lagi secara virtual di saat ini, dan beta akan memberikan penjelasan terkait dengan beberapa sistem atau aplikasi yang memang sementara di setup dan running juga untuk kemudian bisa dilihat dan kemudian kita bisa diskusikan. Baik Bapak Ibu, ini kalau yang Bapak Ibu lihat di halaman screen ini merupakan dashboard pada lingkup sinode untuk bisa melihat aset atau barang milik gereja di lingkup sinode. Jadi bisa melihat klasis, bisa melihat jemaat. Nah nanti pada lingkungan klasis itu akan memonitoring jemaat-jemaat di bawah klasis itu. Jadi semua aset di bawah klasis itu, klasis tersebut bisa memonitoringnya. Nah tetapi klasis itu tidak bisa melihat klasis yang lain, barang di klasis yang lain. Begitupun juga dengan jemaat. Jemaat hanya bisa melihat data barang di jemaatnya. Tidak bisa melihat data barang di jemaat yang lain. Seperti itu. Nah, di sini kita untuk data barang itu di sini ada fitur-fiturnya, ini beta jelaskan. Yang pertama ada data barang. Data barang ini ada daftar barang aktif. Ini kondisi baik, kurang baik, rusak berat. Kemudian daftar barang tidak aktif, daftar pengajuan hapus barang. Nah, selanjutnya ada laporan juga. Nah, laporan ini berkaitan dengan kartu inventaris barang yang disebut dengan KIP. Di sini dari KIP A sampai KIP F. Jadi kita memetakannya berbeda-beda. Jadi ada aset tentang tanah itu sendiri, aset tentang peralatan dan mesin sendiri, aset tentang gedung bangunan sendiri, aset tentang jalan irigasi dan jaringan sendiri, aset tetap lainnya sendiri, konstruksi dalam pengerjaan sendiri. Nah, nanti di bagian cetak, di sini ada menu cetak. Menu cetak di sini akan berfungsi untuk sinode bisa melakukan kartu inventaris ruangan. Jadi barang-barang yang dicatat itu dia kan berbasis ruangan. Misalnya kantor Sinode GPI, ruangan ketua Sinode
barangnya apa saja, ruangan wakil barangnya apa saja, ruangan sekretaris sinode barangnya di dalam apa saja. Jadi memang ini pencatatannya agak sedikit ribet karena dia agak detail untuk pencatatannya. Nanti ini bisa sinode memonitoring langsung jemaat, klasis, dan sinode. Kemudian ada yang disebut dengan buku induk inventaris barang. Nah, ini juga sinode bisa melihat pada sisi jemaat, pada sisi klasis, dan pada sisi sinode. Nah, selanjutnya ada pustaka. Nah, pustaka ini yang nanti kemudian membuat menu-menu atau bagian-bagian yang memang dari sisi klasifikasi pengistilahan misalnya belum ada, nanti itu bisa ditambahkan di sini, di bagian pustaka. Misalnya daftar klasis, daftar nama jemaat, di sini, nambahnya di sini. Ini pengaturan untuk membuat membuat akun di tingkat sinode, akun di tingkat jemaat, dan akun di tingkat klasis. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Username dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu di dalam proses entry barang. Nah, ini misalnya di dalam proses entry barang, ini misalnya kita memilih katakanlah salah satu klasis, salah satu jemaat. Lalu di sini misalnya kita mau mengentry tentang KIP apa? Misalnya tanah, KIP A tentang tanah. Itu nanti formnya itu berbeda Bapak Ibu. Jadi tentang tanah itu formnya yang akan diisi adalah tentang luas tanah. Kemudian tahun perolehan. Kemudian lokasi alamat tanah. Kemudian koordinat lokasi tanah. Kemudian penggunaan lahan. Nah, nanti penggunaan lahan ini tentang apa? Misalnya lahannya tentang kebun, ladang, sawah, permukiman. Jadi tanah itu mau dipakai untuk apa? Perkantoran, pemakaman, konstruksi lahan, tanah lapang, dan semua. Tempat ibadah, fasilitas tempat olahraga, gedung gereja dan pastori, gedung gereja dan kantor jemaat, gedung gereja, kantor jemaat, dan pastori, gedung gereja dan gedung serbaguna. Nah, ini tinggal kita pilih. Tanah itu asetnya mau dipakai untuk apa? Penggunaan lahan. Nah, selanjutnya kita memasukkan juga tentang sertifikat tanah. Jadi sertifikat tanah misalnya tanggal, nomor, tanggal dan nomor. Kemudian status tanah. Nah, status tanah di sini ada hak milik atau SHM, HGB, hak guna bangun. Kemudian hak milik atas satuan rumah susun, SHRS. Kemudian SHGU, hak guna usaha. Kemudian hak pakai, hak sewa, hak usaha bagi hasil. Nah, selanjutnya di sini ada asal usul. Nah, asal usul ini berkaitan dengan asal usul aset itu dari mana? Misalnya dari pembelian, dari lelang, dari mutasi, hibah atau sumbangan, tukar menukar atau tukar guling. Nah, selanjutnya sumber anggarannya dari mana? Anggaran pendapatan dan belanja gereja, badan usaha milik gereja, atau sumbangan atau hibah. Nah, selanjutnya tanggal terima barang, kemudian ada keterangan, lalu kita masukkan foto utama barang. Foto utama barang lainnya, misalnya foto sertifikat, foto gedung. Ini kita masukkan di sini. Nah, kalau sudah dimasukkan, baru kita save. Kita simpan barang itu. Jadi ini untuk KIP A, formnya seperti ini. Nah, nanti kita lihat untuk KIP B. Untuk KIP B itu misalnya peralatan dan mesin Bapak dan Ibu. Alat angkutan darat bermotor misalnya. Nah, kita klik. Nah, Bapak Ibu lihat, di sini tipenya beda. Formnya jadi beda. Jadi untuk form tanah beda, untuk form KIP B itu beda untuk peralatan dan mesin. Misalnya alat angkutan darat bermotor, sedan misalnya. Nah, ini merek atau tipe, misalnya barang itu mereknya apa?
tipenya apa, ukurannya apa, cc-nya berapa. Itu. Kemudian bahan. Nah, bahannya terbuat dari apa? Besi, plastik, papan, dan lain-lain. Misalnya besi. Lalu selanjutnya tahun pembelian. Tahun pembelian, kemudian nomor pabrik, nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, nomor BPKB. Asal usul jumlah barang. Misalnya barang itu ada berapa? Lalu harga satuannya. Nah, nanti dimasukkan kemudian keadaan awal barang. Jadi barang itu baik, kurang baik, atau rusak berat. Kemudian sumber anggarannya, tanggal terima barang, lokasi penyimpanan barang. Jadi barang itu nanti dilokasikan di mana? Kemudian batas pemakaian barang, misalnya berapa tahun. Nah, keterangan. Nah, nanti di sini foto barangnya dimasukkan. Foto barangnya nanti dimasukkan di sini. Itu untuk peralatan dan mesin. Nah, selanjutnya kita lihat yang lain. Nah, ini misalnya untuk gedung dan bangunan, Bapak Ibu. Jadi untuk form gedung dan bangunan, ini juga formulirnya beda untuk mengentri barang. Jadi misalnya kita pilih kondisi gedung, itu baik, kurang baik, rusak berat. Lalu selanjutnya, nanti kita untuk konstruksinya, kita pilih bertingkat. Kalau bertingkat, tinggal kita centang dia, klik, kasih ya. Kemudian dia beton atau tidak. Kemudian luas lantai, lokasi alamat gedung, koordinat lokasi gedung, dokumen gedung. Dokumen gedung ini tentang tanggal, nomor dokumen gedung, kemudian luas gedung atau bangunan, status tanahnya, nomor kode tanah, asal usul, harga barang, keadaan awal barang, sumber anggaran, tanggal terima, lalu kemudian dokumen foto. Nah, jadi Bapak Ibu untuk barang milik gereja, dia sifatnya itu setiap form itu berbeda-beda. Untuk misalnya ini untuk peralatan multimedia. Nah, misalnya untuk peralatan multimedia juga begitu. Formnya akan berbeda sesuai dengan jenis bentuk barang itu untuk di entry asetnya. Nah, nanti pada saat kita mau membuat cetak kir, misalnya di jemaat, kita tinggal klik. Nah, nanti dia seperti ini Bapak Ibu. Nanti dia muncul jadi seperti form yang memang langsung tinggal siap dicetak. Jadi nanti sudah ada nama sinodenya, kemudian sampai tanggal berapa, kemudian nanti di sini sudah ada tentang penjelasan formulirnya sesuai dengan dokumen yang dicetak. Nah, dia seperti ini. Nanti di sini memang kita rancangnya itu tanda tangannya itu pakai QR code yang kita rancang. Tapi nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Kita rancang memang pakai QR code. Nah, jadi barangnya misalnya barang sinode, klasis, jemaat,
ruangan kode lokasi. Nah, nanti dicatat barangnya seperti ini. Jadi nanti dicetak dengan formulir sesuai dengan formulir yang dibuat di dalam bacaan formulir manual. Oke, selanjutnya untuk cetak buku inventaris barang, misalnya di Sinode, kita mau cetak Sinode punya, karena di Sinode juga ada barang, itu berarti kita mengentry barang pada lingkup Sinode juga. Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu. Gereja Protestan Maluku, buku induk inventaris barang milik gereja. Nah, nanti semuanya tercover seperti ini. Nah, semua nanti tercover seperti ini Bapak Ibu. Tercover apa yang sudah di-entry di sistem, kita langsung tinggal cetak saja sesuai dengan buku register dan tinggal dibuat di dalam bentuk dokumen dalam bentuk fisik yang diambil dari aplikasi barang milik gereja. Ya, jadi gambarannya, garis besarnya seperti itu. Jadi aplikasi ini kita sudah buat standar sesuai dengan, kalau standar pemerintah itu aplikasinya namanya SIMDA barang, Sistem Informasi Daerah tentang Barang. Nah, kita menggunakan standar itu. Kita menggunakan standar itu karena itu tim BMG di GPM itu rata-rata anggota jemaat orang Pemda yang mengerti betul tentang BMG, tentang barang ini, barang berbasis gereja. Karena itu aplikasinya diterjemahkan seperti ini. Nah, ini untuk barang. Sedangkan yang untuk keuangan itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang keuangan itu nanti ada pemasukan, ada pengeluaran, ada pemasukan. Jadi ada pemasukan bulan ini, ada pengeluaran bulan ini, ada pemasukan hari ini, ada pengeluaran hari ini. Ini gambaran dashboard keuangan pada lingkup Sinode. Jadi di lingkup Sinode dia bisa memonitoring, misalnya pemasukan atau pendapatan dan belanja lingkup klasis tahun 2022. Nah, nanti grafiknya muncul di sini ketika datanya sudah diisi semua. Nanti pemasukan atau belanja, pendapatan dan belanja di tingkat jemaat nanti muncul semua di sini. Sehingga di Sinode bisa memonitoring posisi keuangan kita gimana, dia naik, turun, atau stabil, atau turun, tidak pernah naik-naik. Seperti itu. Jadi bisa diamati per jemaat dan bisa diamati secara keseluruhan. Nah, nanti di bagian ini untuk monitoring pemasukan dan pengeluaran tahun ini, yang ini. Nah, pada bagian yang di bawah ini pengeluaran per kategori, ini maksudnya per mata anggaran. Jadi kalau di GPM punya berdasarkan mata anggaran, nah, jadi pengeluaran kita bisa monitoring pengeluaran bulan ini per mata anggaran. Nah, selanjutnya pemasukan juga per mata anggaran, dan selanjutnya kita bisa memonitoring anggaran pada bulan ini sesuai dengan mata anggaran. Nah, nanti pemasukan terakhir itu bisa dicatat di sini. Jadi nanti jemaat punya akun sendiri, klasis punya akun sendiri, Sinode punya akun sendiri. Jadi pada saat jemaat mengentry itu di klasis yang membawahi jemaat itu bisa memonitoring keuangan di lingkup klasis. Jadi jemaat-jemaat di lingkup klasis itu dia bisa memonitoring bahwa keuangan di lingkup klasis ini saat ini seperti ini. Nah, di jemaat hanya bisa melihat memonitoring keuangan di jemaatnya, sedangkan di Sinode memonitoring keseluruhan. Jadi konsepnya sama dengan konsep aset atau barang. Selanjutnya di sini ada pengeluaran terakhir. Nah,
Selanjutnya di sini ada kalender. Jadi kalender ini misalnya ada transaksi di sini, ada transaksi di hari Minggu tanggal sekian, nanti di kalendernya muncul. Nanti Bapak Ibu bisa monitor di lingkup sinode, oh jemaat ini ada transaksi sekian, kelas ini ada transaksi sekian, itu munculnya semua di kalender. Nah nanti pada saat pencatatan transaksi itu nanti di sini Bapak Ibu. Tinggal kita klik. Nah nanti di sini nama konkret belanjanya apa, transaksi pendapatan apa, kemudian jumlahnya berapa, tanggalnya tanggal berapa, kita masukkan itu di kas yang mana, uangnya, kemudian dia masuk di mata anggaran yang mana, untuk pendapatan itu, dia masuk di mata anggaran yang mana. Misalnya mata anggaran sekian, sub mata anggarannya apa. Nah nanti di sini kita kasih catatan, sehingga pada lingkup jemaat, itu mata anggarannya semua sama, tidak ada yang berbeda. Nanti jiwanya yang hanya dijelaskan di sini, di konkretnya di sini. Nanti misalnya konkretnya apa, pendapatan sasi. Nah nanti di mata anggarannya sudah sesuai dengan mata anggaran tersebut. Nah nanti di sini catatan ditambahkan, bisa dijelaskan lagi. Selanjutnya di sini kita lampirkan tanda bukti. Misalnya nota kwitansi yang dianggap sah oleh Sinode GPI di dalam proses transaksi sesuai dengan aturan GPI Papua. Begitupun juga dengan transaksi pengeluaran, sama berdasarkan mata anggaran. Nah nanti Bapak Ibu dari sini dia langsung outputnya itu ada di laporan. Jadi kita nanti bisa membaca laporan pemasukan, pengeluaran, pemasukan dan pengeluaran, pemasukan mendatang, grafik pemasukan, grafik pengeluaran, pengeluaran mendatang, laporan transaksi, laporan pengeluaran bulanan, dan laporan pemasukan bulanan. Misalnya laporan pemasukan bulanan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, pada lingkup sinode, Bapak Ibu bisa mau lihat berdasarkan apa. Misalnya berdasarkan, mau evaluasi berdasarkan mata anggaran, tinggal Bapak Ibu pilih mau lihat mata anggaran yang mana, kemudian pilih mau evaluasi klasis mana, misalnya klasis A misalnya. Mau melihat transaksi klasis A, dari kapan sampai kapan. Nah, kita pilih misalnya dari sekian sampai sekian waktunya. Nah, itu nanti jemaat mana yang mau dilihat. Nah, kita pilih nama jemaatnya, lalu kita klik cari. Setelah klik cari, nanti datanya semua akan muncul di sini, Bapak Ibu. Laporan pemasukan ini. Nama, mata anggaran, sub mata anggaran, akun atau kas, jumlah, tanggal, klasis mana, jemaat mana. Nah, nanti di sini ada grafik pemasukan, pendapatan, dan pemasukan atau pendapatan per mata anggaran. Seperti itu. Jadi di sini nanti kita bisa print, kita bisa ekspor ke Excel, kita bisa jadikan menjadi PDF. Nah, jadi untuk sementara garis besarnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi konsepnya dengan konsep database anggota jemaat sama, konsepnya dengan barang sama, konsepnya dengan keuangan sama. Jadi sifatnya sistemnya terintegrasi dari jemaat klasis sinode. Nah, jadi garis besarnya, umumnya, panduannya mungkin untuk sementara seperti itu Bapak Ibu untuk bisa dilihat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta Mario untuk presentasinya. Selanjutnya disilakan kepada Bapak PH dan Bapak BPTG lingkup sinode dan Ibu Bendahara untuk menyampaikan pertanyaan atau masukan terkait dengan apa yang telah disampaikan. Bebas karena waktu Pak Mario sudah disediakan kepada kita. Silakan Bapak Ibu. Dari Sekretaris Merangkap Ketua BPTG Sinode di Papua, Bapak Ateng. Ya, baik, terima kasih moderator dan Shalom, selamat siang Pak Pendeta Mario,
Ya, selamat siang Pak. Saya perkenalkan diri Martin Benturi dari BPBD Sinode GP Perjuangan. Yang pertama sesungguhnya itu sesuatu yang baru bagi kami, jujur. Ini sesuatu yang baru. Artinya kita lihat dari tingkat kesulitan jemaat-jemaat kita mulai dari paling bawah sampai yang paling atas. Saya pikir ini sesuatu yang baru. Dan tetapi di satu sisi ini juga mengarah kepada tertib administrasi, baik itu administrasi barang dan juga keuangan. Nah, saya punya pertanyaan mungkin akan terlalu panjang, tetapi saya berharap supaya bisa mencerahkan kita semua di sini. Yang pertama, Pak Pendeta, kalau memang ini GPM sudah praktekkan aplikasi baik itu untuk barang milik gereja maupun keuangan gereja tadi, kira-kira ini kapan mulai dilakukan di GPM 1? Lalu kira-kira waktu awal pertama kali ini akan diterapkan, kira-kira model praktek sosialisasinya kepada jemaat yang level paling bawah sampai ke atas itu yang dipakai selama ini, sampai saat ini mereka bisa paham dan bisa entry data, itu kira-kira menggunakan model atau strategi apa yang bisa dipakai. Supaya ini juga mengingatkan kami, tadi saya bilang di awal bahwa ini sesuatu yang baru, maka ini juga mungkin kita bisa adopsi praktek baik itu tadi di klasis maupun jemaat dan betul sebagainya. Itu mungkin pengalaman Pak Pendeta. Ya. Yang berikut kira-kira apakah memang di GPM dalam mempraktekkan aplikasi menggunakan aplikasi ini akan ditemui kendala-kendala berkaitan dengan keterbatasan SDM terkait dengan operator untuk entry? Karena pasti semua jemaat itu berbeda-beda persoalannya berkaitan dengan SDM untuk entry datanya. Dan tidak semua orang bisa paham terkait dengan hal itu. Kira-kira ada strategi-strategi apa yang dipakai digunakan untuk bisa mengantisipasi hal itu? Yang ketiga, memang terlalu banyak. Saya pikir ini menarik untuk kita diskusikan. Sekarang ini era global, teknologi IT yang digunakan itu sudah mendunia. Dan ini aplikasi ini mengajak untuk kita untuk mensosialisasikan bagaimana penggunaan aplikasi ini di jemaat. Pertanyaan saya adalah bahwa kira-kira aplikasi ini hanya cuma bisa dipakai di desktop atau di laptop, komputer, apakah ada dia punya aplikasi yang perlu supaya dimanapun bendahara barat atau bendahara itu dia berada, dia bisa akses dan dia bisa juga menginput data dan entry data. Lalu pada satu lagi, kira-kira aplikasi ini bisa akses dengan aplikasi perbankan atau tidak, khusus berkaitan dengan keuangan. Anda punya peluang ke situ tidak? Bisa input atau merger dengan aplikasi pihak bank supaya langsung secara otomatis bisa persetujuannya bisa langsung diketahui berkaitan dengan keuangan. Yang terakhir, Pak Pendeta, sorry saya punya pertanyaan terlalu banyak. Kalau kita bicara tentang aset barang gereja, kita bicara tentang keuangan, itu kan pasti ada satu pekerjaan yang paling besar adalah pengawasan, pemeriksaan. Kira-kira misalnya dari pengawasan gereja, badan pengawas kebenaran gereja itu dia bisa akses masuk di barang, dia bisa akses masuk di aplikasi untuk keuangan atau tidak. Bagian daripada pemeriksaan. Kalau memang itu ada sub-menu untuk bisa fasilitas itu atau ada akun yang bisa akses ke situ, ya bagus supaya kita tidak lagi harus datang face to face interview antara satu dengan yang lain, dengan ketemu langsung dengan yang lain, pemeriksaan langsung. Tetapi kita di mana saja kita bisa melakukan pengawasan ini keluar kapan, barang ini pemutihannya kapan atau penghapusannya kapan, keuangan ini posisi struktur keuangan terakhir saldonya berapa, kira-kira ada punya peluang seperti itu. Mungkin terima kasih untuk sementara Pak Pendeta. Mohon maaf kalau Iya Pak, tidak apa-apa Pak. Jadi Pak Pendeta minta maaf, saya jawab satu-satu dulu ke Ben, soalnya Ya. yang punya kan agak panjang. Langsung jawab saja ya. Oke, Pak Pendeta. Oke Pak, terima kasih. Jadi memang dalam kita merancang bangun aplikasi ini, kita
Jadi di media center GPM itu kita yang develop, dan kita punya tim barang milik gereja juga. Jadi tim barang milik gereja ini kemudian tim ini yang berpikir, mengatur dan merancang bangun regulasinya. Gitu. Jadi aplikasi ini disertai dengan regulasi, disertai dengan dia punya banyak sekali kerangka acuan, itu banyak sekali, ada kalau tidak salah ribuan yang kemudian nanti bisa dilihat dan dipelajari dalam komunikasi nanti mungkin dengan MPH Sinode GPM untuk mendapatkan dokumen itu. Nah, karena kalau kita mau merealisasi satu aplikasi itu kan harus ditunjang juga dengan regulasi, dengan aturan, dan dengan hak akses. Itu diatur sampai dengan hak akses, siapa saja yang bisa memegang akun ini harus dipegang oleh siapa, ketika akun itu dipegang syaratnya seperti apa. Nah, itu kita atur semua di dalam sistem yang memang dibangun. Nah, berkaitan dengan aplikasi barang ini memang kita butuh sumber daya yang minimal dia paham terhadap penggunaan laptop. Nah, lalu kemudian kalau di konteks GPM ya, kalau di konteks GPM itu kita di dalam proses menerjemahkannya, kita menerjemahkannya dulu dengan mengajarkan mereka mengisi form secara manual. Mengisi form dulu secara manual. Pada saat mereka mengisi form secara manual, kita evaluasi lagi form itu. Apakah form itu sudah diisi benar atau belum, supaya jangan sampai kerja 2 kali. Gitu. Jadi kita punya strategi seperti itu. Tim turun lalu kemudian menjelaskan cara mengisi format secara manual. Kenapa manual? Sebab kita mencegah jangan sampai sudah masuk di sistem kebingungan. Jadi mereka mengentry dulu secara manual, kemudian diperiksa oleh tim. Pada saat diperiksa, dikembalikan dengan catatan. Lalu mereka melengkapi sampai sesuai dengan ideal, sesuai dengan standar. Nah, pada saat menurut tim, oh ini jemaat ini sudah mengerjakan form manual sesuai dengan standar, artinya mereka sudah memahami struktur bekerjanya. Nah, setelah itu baru mereka mendapatkan legitimasi untuk diberikan hak akses atau akun user yang kemudian diatur oleh majelis jemaat juga di dalam legitimasi tingkat jemaat, tingkat klasis, dan juga tingkat sinode. Nah, akses itu dikasih, kemudian baru datanya di entry supaya jangan sampai terjadi sebuah kesalahan. Nah, pada sistem ini dia bisa digunakan pada semua perangkat. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu mengakses dengan handphone, itu tampilannya adaptif dengan bentuk handphone Android atau dengan Apple, dia adaptif. Jadi ibarat Bapak Ibu jalan di mana-mana, jalan sama data gitu. Jadi pada saat misalnya kita mau butuh melihat data tentang barang, kita mau lihat data tentang keuangan, sifatnya real time. Kita bisa lihat di mana saja. Nah, karena itu ini membuat satu bentuk monitoring dan pengawasan yang bisa dilakukan kapan saja kepada pemegang akses di tingkat sinode. Nah, nanti pada tingkat sinode itu diatur manajemennya. Siapa yang kemudian, misalnya media center yang punya kewenangan untuk memegang akses tertingginya. Kemudian ketua sinode misalnya punya kewenangan untuk memegang hak akses tertinggi, tetapi beliau hanya bisa lihat, tidak bisa tambah data, tidak bisa edit, tidak bisa hapus. Hanya tugasnya melihat saja, memantau, tanpa bisa mengatur, mengotak-atik. Nah, sehingga pada saat misalnya ada verifikasi atau ada audit pada sistem barang atau pada sistem keuangan, kita tinggal membuka aplikasi sesuai dengan
kewenangan akses. Misalnya pada saat mau verifikasi, aplikasi bisa diperlihatkan pada saat verifikasi duduk bersama dengan verifikator misalnya. Gitu. Nanti manajemennya idealnya GPI Papua yang ngatur. Apakah pada sisi verifikator atau tim verifikasi di tingkat sinode itu diberi kewenangan untuk memegang akses atau tidak? Atau mereka duduk sama-sama dengan pemegang akses, lalu pemegang akses menampilkan data seperti itu. Pada sisi aplikasi keuangan atau aplikasi barang, Bapak Ibu, pada saat angka digitalnya sudah diposting itu tidak bisa diubah. Sebab ini berkaitan juga dengan kejahatan. Nah, pada saat dia sudah diposting, misalnya angkanya, belanjanya atau pendapatannya sekian atau barang sudah diposting, itu kita tidak lagi punya kewenangan untuk edit kecuali ada faktor human error yang bisa dibuktikan secara benar. Jadi nanti pada saat misalnya setelah posting lalu ada human error, nanti ada bentuk verifikasi data yang dari jemaat atau dari klasis buat dan dikirim ke sinode dan sinode periksa apakah betul ini faktor human error atau apa. Nah, kalau betul, nanti di tingkat sinode yang membuka hak akses itu, baru jemaat atau klasis bisa mengeditnya. Nah, tetapi hanya bisa mengedit pada barang itu saja. Nah, pada saat sudah mengedit, itu nanti historinya dicatat. Bahwa user A mengubah angka digital pada sistem barang KIP A misalnya, dari angka sekian berubah menjadi angka sekian, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, menit, detik kesekian. Nah, itu untuk barang dan untuk keuangan. Nah, sehingga pada saat misalnya mau tracking keuangan, kita bisa lihat logiknya. Oh, yang pernah terjadi perubahan ini, oh pernah diubah dari sekian menjadi sekian. Nah, kalau misalnya buktinya butuh di-insert, nanti dilampirkan secara digital, di-scan atau di-foto baru di-insert secara digital di aplikasi, sehingga itu menjadi bukti bahwa, oh iya, postingan ini memang benar bagian dari human error, yang kemudian disetujui oleh sinode, tingkat sinode untuk kemudian dibuka aksesnya untuk merupakan menjadi sebuah perubahan. Nah, sistem keuangannya itu nanti kita kemudian duduk sama-sama juga dengan sistem pada bidang misalnya di BRI. Kalau GPI Papua pakai BRI atau bank apa, kita bisa lihat, lalu kita bisa lihat logiknya seperti apa, sehingga dia bisa terintegrasi masuk ke sistemnya GPI Papua misalnya, atau sistem keuangan yang kita bangun. Misalnya pada saat di-store melalui bank, langsung dia terupdate di sistem secara otomatis. Nah, tetapi itu langkah integrasi yang harus dikomunikasikan dengan pihak bank. Yang kedua, kita bisa menggunakan langkah integrasi secara manual. Misalnya bank dari setoran dari bank Papua misalnya atau bank BRI, klasis atau jemaat menyetor di situ. Nah, pada sisi keuangan kita bisa melakukan proses entry data berdasarkan data yang masuk kepada dua bank itu. Jadi untuk aplikasi keuangan, aplikasi barang, kita bisa akses itu di mana saja, kapan saja kita bisa mengaksesnya. Jadi memang itu beberapa hal Bapak Ibu yang memang bisa beta jelaskan berkaitan dengan apa yang menjadi bagian yang sudah kami simulasikan. Ya, demikian untuk sementara. Oke, demikian untuk Bapak Sekretaris BPPG Lingkup Sinode. Mungkin ada yang mau ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Ada yang belum dijawab. Pak Pendeta, yang pertama tadi di awal sekali saya tanya, kapan GPR mulai mempraktekkan aplikasi ini?
Lalu apakah sampai dengan saat ini semua klasis dan jemaat di GPM itu sudah menggunakan aplikasi ini? Tadi belum dijawab pertama. Oh iya. Oke. Aplikasi ini itu sudah dipakai sebelum persidangan MPL di ELAT untuk barang, untuk aplikasi barang. Nah, jadi untuk aplikasi barang itu baru berproses kalau secara manual kurang lebih sudah 20 klasis. Itu secara manual. Itu sudah 20 klasis. GPM punya 34 klasis. Jadi baru 20 klasis yang sudah pelatihan secara manual. Yang sudah manual dan menggunakan sistem itu sudah 3 klasis dan sudah 10 jemaat yang menggunakan berbasis sistem. Jadi kita baru penetapan di MPL di ELAT kemarin di akhir tahun 2021 dan beberapa bulan sampai hari ini proses runningnya sudah jalan. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, oke, baik, terima kasih. Ya. Oke, siap. Demikian dari Bapak Ateng sudah pas. Selanjutnya mungkin dari Bapak-Bapak, Ibu yang lain yang mau mengajukan pertanyaan atau masukan, disilakan. Silakan Bapak-Bapak yang ketiga. Baik, terima kasih Pak Mario. Mungkin ada beberapa yang ditanyakan. Kalau tadi Pak Mario sudah pertanyaan dari Pak Menteri, kapan kita menggunakan aplikasi barang, yang ingin saya tanyakan apakah aplikasi Kiwala ini GPM sudah mulai sosialisasikan atau sudah menggunakannya? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Pak Mario bisa menjelaskan ulang untuk kira-kira langkah-langkah awal apa yang bisa digunakan pada saat kita khususnya untuk dua aplikasi ini. Tadi kan dibilang untuk barang dan keuangan secara manual dilatih. Nah, kalau yang saya dengar tadi bahwa untuk barang ini kita libatkan tim, baik yang ada di jemaat mungkin di klasis ya. Nah, soal di keuangan mungkin bagaimana pelatihannya secara manual. Karena memang dua aplikasi yang sudah di Papua lakukan ini kita punya kendala itu khususnya untuk pegawai misalnya. Kendalanya adalah data yang dinaikkan oleh pegawai itu tidak lengkap, sehingga kami masih dalam proses penginputan, hanya datanya masih ada yang bol-bol. Sedangkan untuk database jemaat, media center sudah melakukan pelatihan di seluruh klasis, hanya penginputan itu yang jadi masalah karena di jemaat-jemaat masih belum melakukannya dengan baik. Mungkin lihat sesuatu yang hanya satu dua jemaat dan satu dua klasis yang memang sudah 100% dalam penginputan. Mungkin itu saya jadi mungkin saran perangkat dan pengalaman tim media center GPM itu bisa kita terima. Begitu. Silakan Pak Pendeta Mario, ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan pengaplikasiannya, bagaimana cara memperkenalkan di lingkup Gereja Persekutuan Maluku yang nanti kiranya bisa diterapkan di GPI Papua dari zaman klasis sampai ke Kendal. Yang kedua, saran memasukkan terkait dengan kendala-kendala. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Iya, jadi nanti ini memang untuk
untuk barang itu kalau dari sisi dokumennya itu memang agak banyak. Jadi kalau misalnya kita lihat entry barang di sini, ini untuk pustaka, misalnya penggolongan barang, ini Bapak Ibu lihat pengkodeannya itu nanti dibuat di sini. Nah, ini dari sisi manualnya itu ini pengkodeannya berdasarkan KIP yang tadi. Nah, nanti manualnya dikasih untuk kemudian bisa dipelajari, dan kalau di kita kendala pasti ada kendala. Nah, tetapi dari kendala itu kita pelajari tipologinya untuk kemudian bisa menyelesaikan masalah itu. Misalnya dari sisi barang, kita melakukan proses pelatihan yang bertahap. Tahap pertama itu kita melakukan proses pelatihan secara manual. Jadi pelatihan secara manual yang pertama adalah kita memberikan pemahaman tentang konstruksi regulasinya dulu, menjelaskan tentang apa itu barang milik gereja, menjelaskan tentang aturannya, menjelaskan tentang berapa penting barang milik gereja ini, menjelaskan tentang jiwa dan fungsi barang milik gereja ini. Lalu dari situ, setelah regulasinya sudah diberikan, sudah penjematan, nah, dia berbarengan dengan kita memberikan juga pemahaman berkaitan dengan teknis pelaksanaan pengentrian barang ini, aplikasi-aplikasi ini. Nah, kalau untuk aplikasi-aplikasi ini, sebenarnya dalam sisi operasional penggunaan aplikasi, itu kita sudah merancang supaya umat tidak bingung. Jadi ketika orang dari sisi kapasitas sumber daya yang juga tidak terlalu misalnya pintar komputer, tetapi kalau misalnya kita memandu mereka di sini, ini kan tinggal mereka klik-klik saja. Tinggal diklik, kemudian tinggal diklik, semuanya tinggal diklik. Hanya ada beberapa saja yang butuh diketik, ada 1-2 yang diketik, tapi selanjutnya tinggal diklik saja. Diklik. Memang kita menghindari supaya jangan terjadi kesalahan sekecil apapun. Supaya jangan umat itu kebingungan saat bekerja dengan aplikasi. Makanya pilihannya adalah mereka hanya pilih saja, pilih. Nah, jadi simulasi yang dilakukan di GPM itu, yang pertama ada form manual itu diberikan. Nah, dari form manual itu kemudian tim periksa lagi. Tim periksa lagi, sudah diverifikasi oleh tim. Kemudian mereka melakukan proses pembenahan sampai yang manual sudah benar, baru hak akses akun diberikan, dan kemudian mereka bisa mengentry secara tersistem. Nah, secara tersistem itu kemudian mereka akan dipandu dengan form manual yang ada, sehingga tidak ada terjadi kesalahan lagi pada saat mereka mengentry secara berbasis sistem. Itu mengapa kita membuat seperti itu, supaya ini kan di dalam proses bekerja tahap pertama menggunakan sistem, itu kita butuh dokumen manualnya. Kita butuh dokumen manual yang tertulis. Sehingga di situ dasar kita bahwa sistem ini diterjemahkan, di entry berdasarkan material data ini. Ini bundel datanya. Bundel data ini sudah dikonversi berbasis digital di ini sistemnya. Seperti itu. Nah, berkaitan misalnya nanti ada pengembangan aplikasi, atau misalnya seperti aplikasi yang sudah diterapkan di Sinode GPI, kalau misalnya ada hal-hal misalnya yang masih kurang, itu nanti Pak Wakil bisa di list supaya beta langsung buat pembenahan sesegera mungkin, supaya dari sisi aplikasinya itu bisa tuntas, dan kemudian dari sisi pengerjaannya sampai ke mengakomodir data kepegawaian itu dia bisa selesai dari sisi struktur pendataan. Ya, mungkin untuk sementara seperti itu yang bisa
Beta jelaskan. Silakan Bapak Wakil yang belum terjawab. Bapak Mario, mungkin satu saja. Ya. Yang barang kan sudah ya. Dan keuangan, aplikasi keuangannya itu masih disosialisasikan atau sudah mulai digunakan? Di GPM kita sudah sementara running di internal sinode, dan di internal klasis dan jemaat baru data sampel. Kita baru data sampel untuk startup awal untuk keuangan. Oke, demikian. Terima kasih sudah puas dari Bapak Wakil. Selanjutnya mungkin masih ada yang mau tanyakan Bapak Wakil kedua. Iya, Pak Mario. Ya Pak. Ini wakil kedua di Pak Wilson. Ya Pak, ya. Penatua. Ya, saya ada keterlambat sedikit tadi. Saya izinnya bahwa bicara aplikasi ini khusus untuk waktu memang kita dalam 4 hal yang kita lihat, mulai perencanaannya, penganggarannya, pelaksanaan dan pelaporan. Itu yang kita nanti kalau memang terapkan di lembaga kita seperti itu. Dan pasti hal itu yang kita lakukan. Tadi saya dengar-dengar di GPN itu baru 20 kasus kan, dan Ya. aplikasi 20 ya. Ya. 20 dari sejumlah itu, kemudian sistemnya baru 3 basis ya, begitu ya. Ya, itu dari akhir tahun 2021 Pak. Dimulai, ya. Kemarin saya kemarin. Ya, betul. Karena setelah penetapan dulu ada legal standingnya, setelah penetapan, SK penetapan, baru sistem legal bisa digunakan. Oke, kalau lanjut jadi begini Pak Majo. Ya. Artinya kan saya ini juga mantau orang keuangan, jadi saya dulu susun anggaran itu dari sistem kita kerjasama dengan BPKP. Betul. Mereka sama kerjasama dengan kita tentang masalah itu. Dan dari sisi pembiayaan kan cukup besar. Itu ini yang kita lakukan dengan orang di BPKP pusat ya, Jakarta. Hampir 5 tahun kita kerjasama dengan mereka dalam rangka kita pelanggaran itu. Tapi saya dengar kemarin dari sisi pembiayaan itu tidak seberapa juga, cuma ya sekitar bawah 100 lah kira-kira gitu ya. Ya. Ya, itu saya setuju. Tapi yang saya lihat, artinya kita ini di Papua ini, kita wilayah Papua ini letak geografisnya begitu sulit. Betul. Pasti akses juga kedua sulit. Ya, tadi Bapak sampaikan bahwa ini di Kusinor ya, BPM ya. Ya. Udah terapa itu pastikan waktu sampai ke nanti jemaat-jemaat saya pikir mau usaha itu tugas mirip dengan kita di Papua. Betul. Tapi tingkat kesulitan Papua lebih tinggi, saya mau sampaikan begitu. Nah, kita berharap bahwa ketika ini mau diterapkan, saya berharap dalam tadi yang disampaikan manual tadi, data manual itu, ada manual tadi ya, disampaikan begitu. Halo? Mario masih dengar? Iya, dengar. Ya. Jadi saya berharap kira-kira ya kita ini GPN ini kan melihat kita ke GPI, jadi barangkali yang sudah dibuat oleh GPN itu, Pak Mario punya itu barangkali satu paket kita kasih dapat kita dulu. Kita di GPI, maksudnya kita melihat yang saya melihat, yang tadi saya sampaikan 4 hal tadi itu, mulai dari perencanaannya, pelanggaran, pelaksanaan dan pelaporan itu yang kita melihat. Dan saya pikir ke depan kami di GPI juga ada perubahan aturan ya, pasti peraturan dalam hal keuangan pasti, terutama pengelolaan keuangan mulai dari senode ya mungkin contohnya besok kami berklasi sini atau bukan kita ada tidak keuangan dalam hal keuangan tidak, itu nanti ke depan itu saya berharapnya kalau itu nanti mudah-mudahan tidak seperti itu sehingga mungkin kita punya akses dari senode klasi sampai dengan itu jangan. Itu yang mungkin saya mau sampaikan. Yang berikut itu tadi masalah barang. Hal tentang barang tadi yang disampaikan pernah mereka di elat ini besar ya, bukan elat di apa saja di Israel kah, elat kah di sana itu elat.
Iya, iya. Nah, tadi saya kira di daerah saya juga di Kepsa itu. Ya, Ya, sebab bicara barang itu tidak beda dia bisa dilepas di sana dari uang kan begitu. betul, Kalau itu baru dia menghasilkan barang kan begitu. betul. Dan ketika barang itu sudah dia buat sesuatu ini, dia akan bisa dijual lagi dan dijual lagi kira-kira gitu ya. Betul, ya Pak. Nah, itu. Jadi yang saya sampaikan, ini mungkin dua versi yang dipakai di sana, Pak Mario itu dua versi. Barang sendiri, uang sendiri, kira-kira gitu. Ya, betul. Nah, Barang sendiri, uang sendiri. Jadi yang keuangan, itu untuk mencatat transaksi rutin ya. Yang aset untuk barang itu mencatat nilai yang berkaitan dengan belanja barang itu. Gitu. Ya, karena begini Pak Mario, kami di GPI masih gunakan itu. Kalau namanya barang itu dari harta milik GPI lembaga. Tapi kalau di GPI mungkin semacam apa inventaris ya, kira-kira begitu. Ya. BPM barang di sana inventaris, kalau kami di sini jadi harta milik, tanah, bangunan itu sudah harta milik lembaga, maksudnya begitu. Iya betul. Di GPM juga harta milik sama. Iya harta milik. Cuma karena kemarin untuk bikin sistem aset kita buat regulasi baru berkaitan dengan barang milik gereja ini. Jadi nanti di situ dia memang masuk di aset atau harta milik di GPM. Nah, yang dikerjakan oleh tim barang milik gereja. Jadi tim barang milik gereja itu adalah tim yang di bawah harta milik. Iya. Karena kita punya aturan tata gereja kita itu di sini bilang harta itu ada manusianya, barangnya, uangnya. Betul. Itu. Iya. Kami PBI punya aturan. Ya Pak. Jadi akhirnya jangan sampai yang nanti diterapkan nanti dia akan dengan kerjasama dengan kita itu ya perubahan kata dan istilah itu juga harus tidak aturan. Ya. Kita ada sedikit apa ya bertentangan. Nanti kalau soal istilah aplikasi nanti kita sesuaikan dengan GPI punya Pak. Oh, jadi misalnya GPI istilahnya apa, ya kita pakai sesuai dengan yang dipakai oleh GPI. Oh, iya. Gitu. Jadi untuk dia punya pengistilahan, pengkalimatan, itu kita sesuaikan dengan kebutuhan GPI Papua. Jadi misalnya GPI mau mengubah kartu inventaris barang KIP A, mau diubah menjadi istilah apa, itu tinggal kita melakukan proses perubahan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di GPI Papua. Iya, baik. Lanjut. Jadi Pak Ahmad, jadi yang saya butuh sekarang itu adalah mungkin contoh itu yang GPN sudah lakukan berapa klasis tadi. Ada 20 klasis saya bersalah itu. Ya. Mungkin formatnya kita lihat. Kalau soal kualifikasi memang tidak bisa. Tetapi kami punya sistem kualifikasi kami di sini. Terutama di keuangannya ya, di pendapatan maupun belanja. Tidak. Ya, ini yang tadi yang saya jelaskan itu Pak, itu contohnya. Jadi ini formnya, ini form yang tadi saya jelaskan bahwa KIP A tentang tanah formnya berbeda, tentang peralatan dan mesin formnya berbeda. Jadi tentang peralatan multimedia formulirnya berbeda. Nah nanti pada saat mau cetak outputnya nanti seperti ini di tingkat sinode. Nah, jadi nanti dia disesuaikan dengan draft misalnya nanti di sinode dia melihat kode barang, registernya berapa, jenis barang, ini berkaitan dengan spesifikasi barang, kemudian nomor sertifikat, bahan, asal-usul, perolehan, dan lain sebagainya sampai dengan keterangan. Jadi ini outputnya, ini output yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan buku induk inventaris barang. Jadi apa yang sudah di entry banyak-banyak di depan itu kemudian setelah terentry sistem mengelolanya dan kemudian keluarnya jadi begini. Keluarnya menjadi satu dokumen yang nanti ini kan karena kita lihat dari lingkup sinode. Jadi sinode mencetak semua.
Nah, nanti kalau dari lingkup klasis, nanti di atasnya ini langsung disesuaikan dengan nama klasis yang bagian sudut kiri nih. Nah, ini. Misalnya Sinode GPI Papua, klasis apa, jemaat apa. Itu langsung, sehingga dari buku untuk harta milik atau aset, itu tidak lagi tulis-tulis manual, sudah langsung cetak dan bisa langsung dijilid menjadi satu buku yang sudah mengalami proses audit atau verifikasi, misalnya berkaitan dengan harta milik tahun 2022 misalnya. Ya, oke, Pak Mario, sudah saya lihat ya. sudah bisa kami mengerti. Ya. Nah, coba yang keuangan punya, kalau banyak keuangan. Iya, kalau keuangan dia seperti ini, Pak. Jadi kita masih on proses dalam pengerjaan di sisi form manualnya untuk kemudian nanti di entry pada sisi elektroniknya. Jadi nanti dashboardnya itu seperti ini. Nanti ini misalnya pemasukan. Ini dari sisi Sinode, ini dashboard dari sisi Sinode. Ini pemasukan misalnya bulan ini pengeluaran bulan ini. Kemudian pemasukan hari ini, pengeluaran hari ini. Nah, nanti dari sisi Sinode kita bisa melihat transaksi antara pendapatan dan belanja. Ini yang klasis 2022, ini pendapatan dan belanja. Nanti grafiknya semua naik turun di sini. Semua klasis di GPI. Nanti di bagian ini pendapatan dan belanja juga di jemaat pada tahun 2022 di seluruh jemaat di GPI Papua. Nanti grafiknya di sini naik turun dan lain-lain di sini. Nah, untuk entry transaksinya itu di sini antara pemasukan dan pengeluaran. Jadi nanti di sini kita masukkan nama konkret transaksinya. Di sini jumlahnya. Ini kapan transaksi itu dilakukan, lalu nanti kita pilih mata anggaran. Di sini kita pilih mata anggaran, transaksi itu masuk di mata anggaran mana, kemudian nanti di sini kita buat catatan, dan kita lampirkan tanda terima, tanda bukti. Itu untuk pendapatan, dan untuk pengeluaran juga sama, seperti itu. Nah, nanti outputnya itu sampai di sini, nanti outputnya laporan di sini. Laporan berkaitan dengan pemasukan, pengeluaran, dan laporan pemasukan dan pengeluaran, kemudian pemasukan mendatang, grafik pemasukan. Jadi nanti laporan pemasukannya itu nanti dia muncul juga di sini sesuai dengan mata anggaran yang ada. Nah, nanti di sini kita bisa melihat grafik pemasukannya. Nanti laporan pemasukan yang bisa dicetak itu dalam bentuk PDF, Excel, dan kita bisa langsung print langsung. Nanti laporan pemasukannya itu dia berupa di formulir datanya itu nanti yang tercetak dia berupa nama, mata anggaran, kemudian sub mata anggaran, kas yang mengeluarkan anggaran itu keluarnya dari kas mana, jumlah anggaran itu, tanggal anggaran itu masuk atau keluar, dia di klasis mana, dia di jemaat mana. Itu untuk pemasukan, untuk laporan pemasukannya. Nanti untuk yang lain, pengeluarannya juga seperti itu. Pengeluarannya juga seperti itu, sama. Nanti ada grafiknya di bagian bawah, ini grafik pengeluaran selama 12 bulan.
Selanjutnya nanti untuk grafik untuk pendapatan ini nanti munculnya di sini. Ini karena memang belum di entry datanya, jadi view datanya belum terlihat di sini. Jadi untuk sementara seperti itu Pak. Jadi nanti dari input, proses sampai outputnya seperti itu, berdasarkan transaksinya, berdasarkan mata anggaran. Iya, baik Pak Mario. Jadi kita lihat alurnya tadi sudah dari penerimaan masuk sampai pada mati kita bisa tahu ya. Tapi tadi awal saya bilang itu yang kita punya letak geografis wilayah itu yang pasti akan mempengaruhi kita punya sistem ini akan berjalan. Oleh karena itu pastikan kita bisa menggunakan sistem manual juga ya, Pak Mario, bisa ya. Ya, jadi yang manual itu artinya kita punya proses pengerjaan yang memang selama ini dikerjakan. Jadi mengapa harus ada seperti itu? Karena yang tadi saya bilang bahwa kalau simulasi di GPM, karena setelah di barang atau di keuangan itu dia kan sudah diposting, kita tidak bisa edit lagi. Karena ini berkaitan dengan kevalitan. Ini berkaitan dengan trust atau kepercayaan. Jadi ketika mau diposting itu harus baca baik-baik. Makanya itu mereka harus kerja di manual, baru kemudian dari situ dia menjadi faktor meminimalisir human error itu. Supaya pada saat nanti dibuang di posting di sistem tidak ada masalah lagi, sehingga backup di fisiknya itu tetap ada. Jadi tadi saya dengar ada disampaikan kemarin bahwa katakanlah ketua sinode ya, orang itu punya kewenangan ya untuk merubah apapun merubah atau menambah apapun yang sudah buat dalam sistem tidak boleh. Memang betul tidak boleh. Tapi yang saya satu yang saya mau bilang begini, karena kita di sini ini kan sistem pembukuan kita memang kemarin ada sedikit menggunakan sistem pembukuan yang versi LSM lah kira-kira begitu. Sementara kita punya bendahara jemaat ini kan mereka orang kampung yang memang kurang paham tentang masalah-masalah penatasan keuangan dan pembukuannya, begitu. Dan terkadang mereka tidak mampu untuk menyampaikan itu karena mereka sulit memahami bagaimana cara mengerjakan ini. Terus kemarin kami di Sidasumari 2018 disampaikan untuk diberlakukan namanya pembukuan model batch 10, versi batch 10 agak mudah, itu di Permendagri 180. Itu kami di dulu tentang itu lebih dipahami dan sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 ya. Sampai sekarang juga saya masih lakukan itu. Kemarin saya bersama dengan Pak Wakil 3 Pak Saulata, kita ke arah selatan, Ibu sampai Merauke segala macam itu untuk memberikan sosialisasi tentang itu, sistem pembukuan seperti itu. Dan ya puji Tuhan bantu bisa dimengerti, dipahami oleh mereka untuk mereka bisa melakukan dan menyampaikan itu sampai ke kami sore itu. Nah, ketika sistem ini berlakukan, apakah yang kami lakukan ini masih tetap berjalan atau pakai versi lain lagi dengan sistem aplikasi yang nanti dibuat oleh Pak Mario di kami di GPI Papua? Oke, Pak. Jadi prinsipnya jangan terjadi kerja double-double, Pak. Jadi maksudnya begini, aplikasi keuangan yang hendak dibangun itu harus sesuai dengan kebutuhan GPI Papua, gitu. Jadi tugas kami, misalnya ketika dibuat, tugas kita sebagai programmer misalnya atau develop sistem, kita menerjemahkan sesuai dengan alur-alir bisnis proses keuangan GPI Papua, bukan GPM. Yang tadi itu hanya contohnya bahwa di GPM itu seperti ini, gitu. Nah, GPI punya misalnya kalau memang persis seperti itu berarti diakomodir dari yang itu. Nah, kalau misalnya GPI Papua punya ada perbedaan-perbedaan, nah nanti kita sesuaikan dengan
apa yang menjadi bagian GPI Papua, kebutuhan yang memang sudah dipakai seperti yang tadi Pak bilang. Sehingga pekerjaan manual yang sudah dikerjakan itu, dari situ kemudian di entry di dalam sistem yang sudah dibangun yang memang sama persis dengan form-form yang ada secara manual. Jadi ibaratnya tinggal kita hanya memindahkan saja yang sudah ada itu, yang bentuk manual, dipindahkan ke dalam bentuk yang digital. Mungkin seperti itu. Oke, Bapak, terima kasih. Ya, ya. Oke, terima kasih Bapak Wakil. Dua, artinya dengan bisa melihat secara laporan dari jemaat klasis maupun sinode per hari, per bulan, per tahunnya Pak Pendeta. Betul. Selanjutnya mungkin ada yang lain, Bapak Ketua, Bu Bendahara, silakan. Bapak Mas Deksi. Baik, tidak saya, Pak Mario, terima kasih, selamat siang. Ya, siap. Ya, selamat siang Pak Ketua. Selamat jumpa lagi, kita selama tidak membuat. Baik, memang dalam perkembangan kita kan gereja selalu mengikuti tren perkembangan gitu. Dengan selalu berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah ada, yang sudah dilakukan selama ini kan. Jadi kita hanya menyesuaikan dengan aplikasi dan seterusnya. Ya, memang ini aplikasi-aplikasi seperti ini baik menurut saya. Jadi yang soal itu adalah kita membangun persepsi. Nah itu yang mungkin saya dapat dari pengalaman. Ketika GPM berubah begitu sistemnya untuk masuk kepada penyesuaian dalam sistem yang digital seperti ini tuh pengalamannya seperti apa begitu ya, dijelaskan, berbagi, atau mungkin ada juga yang jadi tantangan begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, saya kira juga mungkin sama ya dalam hal merubah persepsi itu, karena kita di sini pakai warisan dari yang lama ya. Misalnya bicara tentang barang ini kita pakai istilah itu harta milik. Ya, harta milik, sehingga ada sebutan barang bergerak, tidak bergerak, dan lain-lain seterusnya. Jadi, nah itu yang berkali di GPM juga berubahnya seperti apa. Karena ini yang nanti jadi persoalan kan. Ketika kita menerapkan ini, aplikasinya bagus, cuma mindset orang itu kan harus diubah supaya menyesuaikan dengan karena kita punya pengalaman kemarin dalam soal database ini ya, mengisi saja itu orang kesulitan. Dan saya kira kesulitannya bukan karena komputer, tapi ya berpikirnya mana supaya data-data ini bisa masuk dan berguna semua. Nah mungkin itu yang Pak Mario bisa lakukan untuk kita. Lalu mungkin juga yang ketiga itu soal manusia ini. Kita di sini itu baru berkembang belakangan ini, saya bilang bahwa manusia juga masuk kepada harta milik ini. Itu yang saya bilang, itu kalau ada pemusnahan harta milik, berarti ya manusia ya, kalau dari sisi skill, kemampuan ya, orang punya sesuatu lalu pakai apa itu misalnya di bidang seni dan seterusnya ya mungkin begitu. Tapi kalau orang secara person itu dianggap harta milik itu ya soal begitu. Nah ini hanya tingkat apa penerapan. Mungkin ada komentar.
Oke, baik, Pak Ketua Sinode, terima kasih untuk respon yang sudah boleh diberikan. Jadi sebenarnya tantangan kita sama saja Pak Ketua, di GPM juga seperti itu, mengubah pola pikir pada bagaimana kita masuk atau tidak masuk, atau ragu-ragu atau mundur untuk masuk pada lingkungan era digital. Nah, memang kita punya tantangan itu juga karena memang faktor, orang bilang maaf, gaptek itu, faktor gaptek, dan faktor itu sebenarnya yang kemudian menjadi kendala karena orang enggan untuk mau belajar lagi gitu. Mereka sudah merasa nyaman misalnya dengan keadaan seperti itu, dan ketika disuruh belajar lagi harus bisa tahu komputer, harus bisa tahu ini. Nah, itu mereka terganggu. Mereka kemudian terganggu. Tetapi GPM, kita punya ada Ketua Sinode itu biasa bilang kita punya karunia pemaksaan, Pak. Jadi kita punya karunia pemaksaan. Karunia pemaksaan dengan regulasi gitu. Ya, jadi ketika itu sudah dibicarakan secara struktural dan kemudian sudah menjadi sebuah keputusan penetapan, dan ketika you tidak melaksanakan itu berarti konsekuensinya you sudah harus tahu gitu. Nah, itu masuk di dalam DP3, dia berdampak ke DP3, promosi dan lain-lain seperti itu. Nah, misalnya di GPM untuk saat ini yang mau jadi ketua-ketua itu harus minimal tahu komputer, bisa komputer gitu. Jadi minimal harus bisa komputer. Nah, sebab kita di GPM, kita sebenarnya sejalan dan searah juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tentang revolusi industri 4.0. Jadi ketika Republik ini bicara tentang 4.0, itu berarti sebagai gereja kita harus mempersiapkan sumber daya umat juga untuk bisa main di arena itu. Kalau 01 RI sudah bicara seperti itu, berarti visionernya sudah jelas bahwa ke depan tantangan kita ini, ke depan kita akan berkelahi di arena digital. Kalau kita tidak mampu main di sana, kita tereliminasi gitu. Kalau kita tidak mampu beradaptasi, kita tereliminasi. Nah, di GPM itu pada saat perubahan yang radikal itu pada saat zamannya Pak Ates. Nah, kita tahu bahwa Pak Ates dan kawan-kawan, Pak Ates sebagai pemimpin itu mau bilang dari sisi generasi, dia juga generasi zaman old gitu. Pak Ates tidak punya media sosial, tetapi Pak Ates bisa memahami struktur tipologi IT dengan baik gitu. Misalnya saat dia mau memberikan sebuah penjelasan, dia tidak pakai kertas, dia mencatat semuanya itu di handphone, di note-nya itu. Jadi di catatan di handphone dia, Pak Ates catat. Lalu kita sering bercanda, bergurau, Pak, kertasnya mana? Ah, itu pakai kertas nanti hutan banyak gundul itu, sebab kertas dibuat dari hutan. Itulah, iya betul, dari pohon. Jadi itu sebenarnya beliau juga memberikan contoh bahwa beta saja yang tua mau belajar gitu. Beta saja yang tua mau beradaptasi. Lalu yang masih muda-muda, kenapa sing bisa untuk sampai di arena itu? Jadi ini memang terkait dengan leader, kepemimpinan kita juga untuk bisa mendrive proses itu. Nah, karena itu beta kira di era ini sesuatu yang berkaitan dengan digitalisasi itu sudah menjadi sahabat kita. Kita tidak bisa menghindar lagi dari situ. Kita semuanya sudah berbasis pada digitalisasi. Nah, misalnya database yang sudah dimiliki oleh GPI Papua, itu boleh jujur, itu di gereja-gereja di Indonesia itu belum punya database selengkap itu, Pak Ketua Sinode.
Kemarin yang sudah saya kembangkan lagi untuk versi yang kesekian, itu sudah langsung disesuaikan dengan data Renstra, Pak. Nah, kebetulan saya ngomong dengan BPH di GP Papua, sekalian saya sampaikan bahwa sistem database GPI Papua itu sudah struktur bangunan datanya sudah sesuai dengan data Renstra GPM, gitu. Jadi tinggal di GPI Papua, Bapak Ketua Sinode mungkin bisa memikirkan, ini usul saja, bisa memikirkan berkaitan dengan Litbang Sinode GPI Papua. Nah, sebab berkaitan dengan Renstra itu sudah ada di database yang dikelola oleh Media Center GPI Papua. Itu datanya, elemen datanya amat sangat paling banyak, Pak. Jadi sekarang itu misalnya Pak Ketua Sinode mau lihat rekapan data berdasarkan apa? Penggunaan handphone ada. Berdasarkan misalnya berapa usia milenial di Fak-Fak yang menggunakan Android. Pak Ketua Sinode sudah bisa lihat di database GPI Papua sekarang. Sehingga pada saat misalnya mau ngomong tentang milenial, kita bicara basis data, kita buka data kita. Oh, berbasis penggunaan Android sekian. Berapa anggota jemaat kita yang menggunakan paket data? Ada di sistem database-nya GPI Papua. Itu sudah ada elemen datanya, sudah dilengkapi sampai dengan data Renstra. Jadi GPM kita kan sudah pakai Renstra. Nah, Renstra kita itu datanya di bab 2. Nah, bab 2 itu datanya sudah ada, sistemnya saya sudah update sesuai dengan punyanya GPI Papua. Itu pada rekapitulasi data Renstra. Nah, nanti terserah, nanti GPI Papua mau membuat dia punya pengistilahan apa, terserah, nanti kita sesuaikan di sistem, sehingga bangunan data perencanaan yang sudah ada di sistem, ini kan sekarang GPI Papua sudah punya bangunan data perencanaan. Nah, tinggal membuat konsep perencanaan dengan bidang perencanaannya, karena datanya sudah ada. Tinggal data ini mau targetnya kemana? Kita butuh pengemudi. Data ini kita mau Renstranya misalnya data tentang pelayanan, data tentang semua hal ada di situ. Itu elemen datanya paling banyak. Kalau di Maluku, dari Kominfo itu minta data di kita, Pak, di GPM. Kominfo minta data di kita berkaitan dengan elemen data, penggunaan handphone, penggunaan komputer, dan lain-lain. Pemerintah tidak punya itu. Yang punya gereja. Nah, karena itu berkaitan dengan tantangan-tantangan persepsi, menurut beta jalan saja Pak Ketua. Di GPM juga seperti itu. Orang di awal banyak menolak, banyak kemudian tidak setuju. Tetapi kita jalan. Nah, pada saat sudah jalan, nanti dengan sendirinya mereka akan beradaptasi, paksa diri untuk beradaptasi. Nah, ini persoalannya juga tentang sumber daya di jemaat. Nah, yang memang menjadi kendala. Kita punya tantangan sebab tipologi sumber daya di tiap-tiap jemaat beragam ya, Bapak Ibu. Ada anggota jemaat yang sama sekali tidak tahu baca dan tulis. Nah, kalau di GPM, untuk misalnya jemaat-jemaat yang dari struktur sumber daya manusia sangat amat paling lemah, itu dikerjakan oleh pendeta. Datanya itu dikerjakan oleh pendeta. Dan di GPM untuk database manusia itu 34 klasis 765 jemaat sudah terintegrasi, Pak. Nah, karena itu dengan modal itu MPH Sinode kemudian menganalisis bahwa sistem ini berhasil dan kemudian kita punya legitimasi, kita punya rasa percaya diri untuk meyakinkan para pimpinan klasis, para pimpinan jemaat, pimpinan persidangan, supaya sistem-sistem yang lain itu juga diluncurkan untuk membingkai manajemen pelayanan gereja secara rapi. Jadi GPI Papua punya aturan, tidak ada yang kurang, tidak ada yang keliru, tetapi kita butuh membuatnya itu rapi di dalam rel, gitu. Sehingga pada saat kita mengentry A, yang keluarnya di output harus apa? Jangan sampai kita entry A, keluarnya set. Nah, kalau di luar alat, kalau di luar sistem, itu ya pasti akan ada yang
main di luar sistem. Nah, karena itu di GPM kita mencoba merancang semua manajemen pelayanan di GPM berbasis IT supaya kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu ada logiknya. Misalnya pertanggungjawaban keuangan. Uang ini jalannya kemana? Alur-alirnya di mana? Oh, masuknya sekian. Oh, dia ke sini, ke sini, ke sini. Ah, bisa dipertanggungjawabkan. Itu jadi segala sesuatu bisa dipertanggungjawabkan dengan logik, dengan data, bukan dengan jelaskan ini, jelaskan itu yang ujung-ujungnya mau berusaha untuk menipu. Jadi kita berusaha menampilkan kepercayaan kepada umat berbasis data benar-benar yang umat bisa melihatnya secara baik. Nah, beta perlihatkan satu basis data yang tadi beta bilang, sebab ini juga penting Pak Ketua Sinode berkaitan dengan bagaimana GPI Papua menerjemahkan perencanaan berbasis data dengan data yang sudah dibangun pada sisi database yang sudah dibangun oleh GPI Papua. Ya, sebentar. Ya, maaf, ini karena beta tidak tahu akun di GPI Papua, beta pakai sampel di GPM saja, karena sistemnya sama, beda-beda sedikit saja untuk pengistilahan. Jadi yang sudah kita kembangkan sampai hari ini seperti ini, Pak Ketua dan Bapak Ibu pimpinan di GPI Papua, seperti ini. Jadi nanti di setiap jemaat itu Bapak Ibu bisa memantau. Misalnya atestasi jemaat masuk, kalau ada masuk dia nanti ada notifikasi 1, 2, 3. Kalau ada anggota keluarga baru dia ada notifikasi. Kalau ada HUT nikah dia ada notifikasi, ada 7 yang HUT nikah kepala keluarga. Kalau ada HUT lahir dia ada notifikasi, HUT lahir untuk anggota keluarga di tingkat jemaat. Ini tertanggal Rabu 6 Februari sekian-sekian, jamnya sekian. Nah, pada tingkat sinode itu Pak Ketua bisa melihat berapa yang punya HUT nikah di sinode GPI Papua, berapa keluarga itu bisa ketahuan. Kemudian yang beta punya anggota jemaat yang HUT lahir hari ini ada berapa banyak, itu bisa lihat. Nah, yang tadi yang beta jelaskan berkaitan dengan Renstra itu di sini Pak Ketua, Renstra, data Renstra ini. Nah, data Renstra ini bangunannya banyak. Berdasarkan sektor dan unit, berdasarkan sektor, berdasarkan unit, berdasarkan kategori usia, berdasarkan kelompok bina umat, berdasarkan kondisi PMKS, berdasarkan status keanggotaan gereja, ketersediaan pelayanan, keadaan pelayanan peribadahan dan musik gereja, pekerjaan pokok, pekerjaan tambahan, dan semuanya. Ini sudah ada di sini. Sampai kepada ketersediaan akses informasi dan komunikasi, ketersediaan akses internet dan alat elektronik. Nah, ini. Nah, beta buka satu supaya Bapak Ketua dan Bapak Ibu semua bisa lihat. Sebagai contoh, nah misalnya ini grafiknya. Ini grafik pada lingkup jemaat. Nah, ini kita bisa melihat data anggota keluarga. Kita misalnya bisa melihat jenis kelamin. Kita bisa melihat golongan darah. Kita bisa melihat tingkat pendidikan. Kita bisa melihat pekerjaan berdasarkan pekerjaan pokok tambahan. Nah, kita bisa melihat berdasarkan grafik status sakramental. Nah, yang ini data Renstranya. Jadi kita membacanya berbasis data. Ini membaca berbasis ini sektornya. Ini unitnya. Ada sektor yang baru dimekarkan dan unitnya baru 1. Kemudian sehingga kita bisa memantau bahwa oh ini di jemaat ini sektornya sudah banyak, kakaknya bisa dimekarkan gitu. Sehingga kita punya satu data, GPI Papua punya satu data, dan tidak lagi telepon-telepon, wait, jemaat ini kirim data, tidak. Dari sinode tinggal memantau saja. Ini struktur untuk data Renstra. Data Renstra seperti ini. Nah, misalnya kita mau lihat berdasarkan kategori usia misalnya.
Nah, kategori usia, misalnya Pak Ketua atau Bapak Ibu mau melihat data berdasarkan kategori usia, ini dia sudah muncul seperti ini grafiknya. Nah, tabel datanya di bawah ini. Nah, ini berdasarkan sektor, unit, kakak. Nah, jadi kita bisa melihat, memantau. Nah, ini yang nanti menjadi data Renstra. Nah, kita bisa melihat berdasarkan pekerjaan pokok misalnya. Nah, ini pekerjaan pokok, ini grafiknya, ini tabelnya. Nah, kita bisa melihat berapa yang belum bekerja dan lain-lain. Ini jenis pekerjaan. Jadi banyak sekali dia punya konstruksi data yang kemudian oleh GPI Papua yang tadi beta bilang data ini mau memberi arah kepada kita kemana gitu. Karena GPI Papua sudah punya basis data itu yang sudah kita adaptasikan dengan Renstra yang sudah ada di GPM. Tinggal nanti misalnya GPI mau buat badan penelitian namanya apa, nanti kita sesuaikan. Di aplikasi perubahan nama kita bisa sesuaikan. Ya mungkin untuk sementara demikian yang bisa beta jelaskan. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih Pak Mario, demikian dari Bapak Ketua Sinode. Ada lagi mungkin silakan Bapak tidak Bapak Ibu Saudara. Pak Pendeta Mario. Iya, dari Bapak apa? Iya, saya cuma mau tanya aja. Itu dari jemaat GPM ini yang mana? Benteng, Pak? Semua. Nehemia Pak. Benteng. Jadi kita sudah jemaat. Beta Pak jemaat tuh, beta jemaat tuh. Iya. Itu terima kasih Pak Pendeta. Iya Pak. Jadi sistemnya sama dengan yang di GPI Papua itu. Tadi ada satu yang belum itu mengenai Apa Pak? kata milik tuh manusia di GPM bagaimana? Oh ya, di GPM memang kita butuh mendrive dia sesuai dengan pembahasan isu yang diterjemahkan berbasis tema dan subtema Pak. Nah, misalnya subtema kita di 2022 ini bicara soal transformasi digital. Nah, subtema itu yang kemudian dia menjemaat dan dia menjadi virus transformasi digital kepada seluruh para pendeta, pelayan khusus, dan juga warga gereja. Nah, jadi isu kita di 2022 itu tentang COVID-19, daya tahan umat, kemudian tentang COVID-19 itu subtemanya dan transformasi digital. Itu kemarin di MPL di Elat yang nulis subtemanya itu Pak Pendeta Ishak Latu dan saya. Jadi Pendeta Ishak Latu mengkaji dari aspek teologi dan saya mengkaji dari aspek praksis IT dan teologinya dari sisi praksis di GPM. Jadi kita melahirkan satu produk subtema sebagai bagian untuk mengubah mindset GPM secara radikal dengan penerapan pemberitaan berbasis subtema supaya dia berdampak juga kepada persidangan di jemaat, persidangan di klasis untuk sampai kepada program-program pada semua unsur pelayanan. Demikian Pak Ketua, Bapak Ibu semua. Demikian. Mario. Iya Pak. Yo, Mario dari ini kan kita bicara berarti pasti ada tentang kita buat pelatihan. Iya betul. Pelatihan. Jadi pelatihan juga perlu waktu dan berapa yang sesungguhnya di GPM ada di GPM di GPI. Karena kita pasti akan nanti mengarah seperti GPM tadi. Dari 34 klasis baru 20 ya
yang tadi Pak Marus sampai 20. Betul, untuk barang, ya. Ya, ya. Terus dari 20 itu baru 3 klasis yang sudah ini tadi apa sudah yang masuk di sistem, ya. Sistem itu berarti sudah termasuk lama juga itu, lama juga. Ya. Nah, dari akhir Desember. Ini SDM bagus sih, SDM bagus. Jaringan semua sudah masuk di mana-mana. Kami di sini pasti terkendala dalam sistem kita punya akses ya internet apa segala macam itu. Jadi ini kan kita pastikan kita butuh apa ya, kita para pelama pelatihan persiapan kita. Jadi kita mungkin mulai dari saudara itu, dari saudara tadi sampai itu pasti kita harus punya ada namanya bendahara barang, harus ada. Ya. Bendahara barang harus sendiri. Terus bendahara, istilah bendahara pengelola dana personal dana rutin sendiri. Jadi bisa antara dua-duanya. Itu. Sebab kalau kita sudah masuk dalam sistem, pastikan harus bisa tanggung jawab begitu ya. Dan kita selama ini kan, ya kita hanya murah, kita punya pejabat KRT. KRT cuma hanya ya mengikut berapa barang di tahun ini, mereknya apa seperti yang tadi sampaikan dari tampil oleh Pak Mario tadi itu. Tapi ini sudah kita harus mengarah ke sana. Dan barang juga harus dikelola orang-orang yang bertanggung jawab itu. Dan itu terus ada usaha alam itu. Jadi menangkut harta kekayaan kita punya harta kekayaan semua orang yang berurus. Terus tadi bicara perencanaan tadi juga satu. Harus juga ada orang yang memang punya bidangnya untuk buat perencanaan dan mungkin sampai kepada dia buat reser tadi itu. Litbang apa namanya ini pernah ada tapi selama itu tidak ada litbang pernah kita jadi kepala litbang dulu tapi tidak pernah itu bidangnya ada tapi tidak ada kegiatannya. Iya ada bidang tapi orangnya tidak ada. Ini juga kita perlu untuk mengisi supaya BPS ke depan itu orang-orang sudah ada dan apa yang tadi sampaikan kemarin bisa jalan. Ya. Terus satu lagi yang saya mau ini bicara dan saya kira ini Pak Majo. Ini kami punya satu apa ya kendala atau masalah juga tentang kami punya pegawai ini kan pegawai GPI itu dibayar satu sumber utama adalah perpuluhan dari umat itu. Nah, ini juga kendala untuk kami. Apakah kalau ketika kita perlakuan ini nanti satu-satu terjadi ini bisa terdeteksi tidak? Katakan jamaah A ini hari ini terima perpuluhan sekian banyak. Katakan 10 juta, tapi dia hanya menyetor di bawah dari 10 juta itu bisa terdeteksi tidak, Pak Madu? Bisa. Jadi di aplikasi itu, di aplikasi keuangan itu kan nanti ada berdasarkan mata anggaran. Nah, berdasarkan mata anggaran yang berkaitan dengan persepuluhan, kolekta dan lain-lain itu nanti di entry di situ. Jadi dia sifatnya real time. Jadi kita bisa melihat yang sesuai dengan misalnya mata anggaran persepuluhan misalnya. Kita tinggal buka dalam monitoring misalnya Jemaat Jemaat GPI A, GPI Papua A. Ini kok tahun bulan A cuma persepuluhan sekian gitu. Nanti kita monitoring lagi bulan berikut. Loh, kok ini persepuluhan sekian. Nah, sebagai orang keuangan kan pasti tahulah ini kok sifatnya cuma seperti ini. Nah, ini ada yang nggak benar ini. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu rasakanlah kalau misalnya sudah bekerja dengan sistem itu untuk mau akal-akal berakal itu sulit. Sebab terpantau real time, setiap waktu, setiap saat. Jadi tidak bisa lagi apa ya, telur perintah ayam gitu. Tidak bisa lagi, sebab kita punya mata lihat setiap hari ini. Nah, karena itu yang tadi beta bilang, harus dirancang regulasinya. Regulasinya sebab supaya saat penetapan penggunaan sistem, dia sesuai dengan aturan gereja, dia sesuai dengan dampak ketika kita tidak melaksanakannya. Seperti itu. Di GPM seperti itu, Pak. Jadi karena itu, semuanya berjalan saat dari atas bilang A semua surut tertib sampai di bawah melaksanakan. Iya, Pak Marco, kita bicara yang baik-baik semua ini.
Yang baru sudah. Sistem juga atuh baru, tapi manusianya yang dulu pegang uang ini, dia pegang 2 kali ini Pak Mario. Tapi dia lepas dia sampai ke sini, yang besar ke sini, ada pegang di sini juga. Harusnya betul. Jadi memang itu persoalan. Memang Pak, soal sistem, kita mau membuat sistem secanggih apapun, tetapi kita butuh manusia ini punya etika kejujuran. Karena ini dia yang entry Pak, dia yang entry. Nah karena itu yang tadi beta bilang, di pengawasan kita bisa mengamati dari analisis keuangan. Pada saat misalnya ini kok persepuluhannya kok cuma naik sekian, oh ini pasti udah nggak benar. Nah pada saat verifikasi lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, pasti kebongkar temuan itu. Gitu. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu mantau nih tiap hari nih, tiap bulan, persepuluhan pendapatan mata anggaran persepuluhan jemaat A, 100.000 misalnya. Bulan A, bulan B, kok 102.000 saja? Kan tidak mungkin. Nah, dari situ pengamatan dan pengawasan kita itu real time setiap waktu. Sehingga kita bisa menegur atau bisa melakukan pastoral-pastoral berkaitan dengan kecurigaan manipulasi data keuangan yang dilakukan pada beberapa unsur. Mungkin demikian Pak yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak Mario, dari itu saya bilang tadi betul. Secanggih apapun sistem kalau manusianya itu hanya Tuhan yang tahu saja. Oke, mungkin begitu bicara-bicara pas kita. Iya, nanti kita. Selanjutnya nanti akan ditindaklanjuti dengan pembicaraan antara siap ketua, wakil ketua, PH yang akan melakukan pembicaraan langsung dengan Pak Pendeta Mario melalui saya untuk sebagai mediator. Iya. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Pak Mario. Sama-sama Pak Ketua Sinode, Bapak Ibu semua, Ibu Bendara. Ya, siap. Doakan Bapak Ibu, doakan kita dulu di Maluku ini di Hulaliu ini 2 mati. Ini ada Bang Muncul. Guys. Ya, jadi Bapak Ibu, Pak Ketua Sinode mungkin bisa mendoakan kita juga di GPM, sebab di Bapak Ibu kan tahu masalah di Kariu, kemudian sekarang di Hulaliu dan Aboru juga lagi tegang. Hulaliu itu sudah 2 yang mati Bapak Ibu. Ada satu. Sudah 2 yang mati, Marga Noya dan Marga Tahapari. Gitu. Nah karena itu Ketong minta Bapak Ibu punya dukungan doa for Ketong semua sehingga proses-proses ini bisa berjalan selesai dengan cepat. Negara bisa bertindak dengan baik supaya Ketong bisa aman-aman di Maluku ini, karena Ketong juga mau dekat-dekat tanggal 25 April, ya arus politik juga kuat dan lain sebagainya, karena di secara budaya Hulaliu 2 sudah meninggal. Kalau nonton di berita Kompas, itu Kompas punya judul adalah penembak misterius. Jadi diduga ada provokator. Oke. Demikian, terima kasih Pak Pendeta Mario. Nanti kita bantu doakan, semoga dia berjalan dengan baik. Ya. Kita bisa menyudahi Pak Pendeta ya. Ya. Kita tahu ada pembicaraan ke depan untuk menutup kita dalam pertemuan yang indah ini. Kesempatan yang sangat indah diberikan kepada Ibu Wakil Ketua 1 untuk membawa kita di dalam doa. Di bagian sumber dosa. Ya, kita buat dari Hulaliu dari itu. Bapak Ibu, mari kami bersyukur untuk perjumpaan virtual siang ini bersama Media Center Gereja Protestan Maluku. Dan di kesempatan ini
Kepala Media Center GPM boleh memberikan sekian banyak informasi-informasi penting dalam kerangka kami menata layani kerja kami Gereja Protestan Indonesia di Papua dan kami percaya setiap hal yang disampaikan yang boleh dicatat, diingat, dicerap oleh kami di kesempatan ini adalah bagian penting yang menjadi landasan kami untuk menata layani sistem keuangan kami dan banyak hal yang harus kami benahi. Tuhan, kami percaya kami dan GPM adalah satu. Karena itu, dalam satu rasa itu di kesempatan ini, kami mau mendoakan saudara yang guru maupun di Boy. Tuhan, setiap peristiwa yang terjadi, setiap hal yang boleh dialami oleh para saudara di sana, tidak terlepas dari pengawasan dan pengamatan mata Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan pasti bertindak. Tuhan, peliharalah umat-Mu para pelayan yang sedang berjuang, sehingga semua hal yang memungkinkan semakin melebar, meluas, itu dapat dihalang, bahkan pergumulan terberat sekalipun, Tuhan pasti memampukan para hamba dan pelayan Tuhan di sana untuk dapat menyelesaikan semua dengan baik. Semua pihak yang terkait di dalamnya, Tuhan bercampur tangan, Tuhan menopang, Tuhan menolong. Dan percaya karena Tuhan yang Maha Kuasa itu terus bekerja, terus memampukan hamba-hamba Tuhan di sana untuk dapat menyelesaikan semua pergumulan ini dengan baik. Bapak yang Maha Kasih, kami bermohon kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus terus beserta kami, terus menopang kami, terus menolong kami dalam langkah kerja pelayanan dan kesaksian kami sejak hari ini terus kekal selamanya. Amin. Amin. Izin Pak Pendeta Mario, terima kasih. Ya. Dah. Ya.